Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang teknik presentasi di mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Ini ada tiga tujuan pembelajaran di bagian ini, yaitu harapannya nanti kalian bisa memahami prinsip-prinsip dalam membuat slide presentasi yang menarik, kemudian menguasai teknik berbicara di depan audiens, dan ketiga meningkatkan kepercayaan diri saat presentasi. Nah, kenapa sih sebenarnya hal ini penting? Karena bagaimanapun produk yang kalian buat atau yang kalian ingin pasarkan seperti itu, kalian ingin sampaikan ke audiens kalian, kalau tidak di package dengan baik, nanti produknya akan apa ya, kurang diminati kan eman ya. Jadi tidak selalu yang produk yang wow itu benar-benar produknya wow gitu, enggak, sebenarnya ada produk misalkan sistem informasi gitu ya, ada sebuah sistem informasi yang enggak ada AI-nya, enggak ada eh, apa ya, fitur-fitur yang canggih yang ada di dalamnya, tapi karena cara presentasinya baik, dia itu eh, malah bisa menarik perhatian dari audiensnya seperti itu. Nah, harapannya kan bisa seperti itu. Lah, eman-eman sudah bikin sesuatu, kalian misalkan bikin tugas akhir ya, sudah menarik itu, atau kalian bikin tugas proyek semester, tiap proyek mata kuliah itu udah menarik, sudah bagus, tapi kalian tidak bisa mempresentasikan dengan baik. Nanti kan eman-eman, nanti eh, nggak dapat nilai bagus juga, audiensnya juga kurang bisa nangkep apa yang kalian buat gitu ya. Jadi ini masalah soft skill, dan itu juga harus dibiasakan agar orang lain itu, kalian nyaman berbicara dengan di depan orang lain, bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kalian seperti itu. Nah, itu ada tekniknya. Nah, kita akan pelajari itu. Harapannya setelah belajar ini nanti kalian bisa sedikit demi sedikit memperbaiki apa yang sudah ada, bagaimana cara kalian presentasi, kalian mempresentasikan sesuatu gitu, dan seiringnya berjalan waktu, lama-lama kalian akan terbiasa. Presentasi suatu hal yang biasa. Kalian bisa langsung mempresentasikan tanpa bikin outline terlebih dahulu, mau apa yang disampaikan. Nah, harapannya seperti itu. Nah, kita pelajari dulu ya, mulai dari awal. Ini prinsip-prinsip membuat slide-nya dulu. Presentasi yang menarik itu harusnya seperti apa sih? Nah, kita harus membuatnya simple, hindari teks yang berlebihan, gunakan poin-poinnya. Namanya PowerPoint ya, ya. Jadi power dari poin-poin itu aja yang perlu kita sampaikan di slide tersebut. Kalau misal memang ada penjelasan in detail yang perlu kita sampaikan, itu cukup di notes-nya. Yang PPT kan ada notes ya. Jadi kalau biar kalian nggak lupa, oh ini di slide ini apa yang harus saya katakan, apa yang saya harus sampaikan, nah itu tulis di notes tersebut gitu ya. Kemudian fokus pada satu ide per slide. Jangan memadati satu slide dengan banyak informasi karena orang nanti akan bingung. Nah, misalkan ini ibaratnya ini satu slide gitu ya. Satu slide ini membicarakan tentang keunggulan produk. Keunggulan produk. Jadi hanya ini aja. Jangan sampai nanti ada keunggulan produk, terus ada fiturnya, terus ada hasil pengujian, ada gambar apa ujian gitu. Simple aja gitu, simple. Satu slide, satu eh, fokus pembicaraan seperti itu. Misalkan ini tentang keunggulan produk. Dia ceritakan keunggulan produknya adalah hemat energi, desainnya modern, dan minimalis garansi 5 tahun. Fokus itu. Jadi orang itu sekalinya melihat slide, oh bisa langsung nangkep, oh ini yang mau disampaikan tuh ini. Dan bisa mengena seperti itu. Kemudian visualisasi data. Jadi kalau misalkan kalian ada data berupa gambar, nomor-nomor yang banyak seperti hasil penelitian itu, misalkan akurasi, presisi, recall dan lain sebagainya. Nah, itu ada baiknya dibuat grafik saja karena secara visualisasi orang lebih nyaman melihat itu daripada melihat kumpulan angka-angka seperti itu. Seperti itu ya. Nah, gunakan icon-icon tertentu untuk menggambarkan ide yang kompleks agar terlihat lebih sederhana. Misalkan judul selanjutnya pertumbuhan penjualan dari 2020 hingga 2023. Nah, gunakan diagram garis atau diagram batang dengan label yang jelas, sumbu X-nya apa, Y-nya apa. Nah, untuk pemilihan ini juga harus jelas.
kita mau pakai diagram apa gitu. Tidak selalu yang namanya pie chart ini sesuai. Kalau misalkan untuk melihat pertumbuhan penjualan, pie chart rasanya tidak sesuai. Lebih bagus kalau ada diagram garis atau diagram batang, karena di situ akan terlihat untuk eh, apa ya, pertumbuhan dari penjualannya itu. Jadi tidak selalu. Jadi kalian harus tahu kalau data saya seperti ini, grafik apa yang perlu saya gunakan. Itu disesuaikan. Kemudian konsistensi desain. Jadi gunakan tema yang seragam. Pastikan font, warna, tata letak konsisten di semua slide. Misalkan ini ya slide saya. Slide saya yang sebelumnya sama yang ini kan konsisten ya. Di bawah ada nomor, di atas sama bawah header sama footernya itu dia ada garis warna biru. Jadi perpindahannya itu smooth. Yang berpindah hanya kontennya saja, tapi template-nya tidak berpindah. Nah, template-nya harapannya sama gitu ya. Jangan kok yang sebelumnya itu warnanya biru, yang nanti warnanya oranye atau warnanya hijau. Nah, itu membuat audiensnya kurang nyaman untuk menikmati presentasi kalian seperti itu. Font juga gitu, besar kecilnya itu konsisten. Misalkan untuk title ini berapa, untuk kontennya nanti berapa, nah itu harapannya sama gitu ya. Terus pilih font yang mudah dibaca, dari font yang dekoratif. Misalkan pakai Arial atau Calibri. Ini misalkan warna tema kita gunakan biru dan putih. Nanti font untuk judulnya area bold 32, untuk isinya area reguler 24 misalkan. Nah, jadi konsisten seperti itu ya. Kadang ada yang terlupa gitu. Nah, pakai yang huruf dekoratif, ada kayak eh, bilangnya huruf Latin kayak gitu. Nah, yang menarik tapi susah dibaca, susah dipahami, dan kalau terlihat seperti itu mau ngikutin presentasi kalian tuh jadi malas karena nggak ngerti ini maksudnya apa. Kadang kan orang kan melihat visualisasi dengan apa yang kalian konten yang kalian sajikan, juga mendengarkan apa yang kalian presentasikan, kan seperti itu. Karena bisa lebih memahami apa yang kalian sampaikan. Audiens kan cara cara menikmati konten kalian kan seperti itu ya. Terus gunakanlah gambar yang berkualitas. Pilih gambar yang relevan, gunakan foto atau ilustrasi yang mendukung isi slide. Ngomong slide tentang robot, ya gambarnya harus robot. Terus hindari gambar buram atau berlebihan. Pastikan gambar tidak mendominasi slide. Jadi misalkan manfaat teknologi AI, gambarnya ya ilustrasi robot. Nah, tapi ingat gambarnya jangan buram, kemudian gambarnya juga tidak boleh terlalu besar, jadi terlalu mendominasi seperti itu. Nah, sering-sering di kalian itu misalnya nih, gambar alur kerja sistem ataukah gambar rancangan basis data itu pokok ada gitu aja. Padahal itu nggak terbaca. Jangan sampai seperti itu. Ya kalau memang fokusnya itu di gambar alurnya itu besar juga nggak apa-apa sih. Karena memang fokusnya di slide tersebut kita mau menjelaskan misalkan alur sistem. Ya memang alur sistemnya harus terlihat lebih jelas. Tapi misal hanya ada kayak pemanis saja seperti itu. Misalkan ini ngomong slide tentang teknologi AI, saya tambahkan robot hanya untuk pemanis saja, tidak untuk dijelaskan kecil gitu, ya nggak apa-apa kecil. Jangan sampai itu terlalu besar seperti itu. Ini tergantung kontennya ya. Terus buat alur logis, jadi ikuti struktur yang jelas. Biasanya presentasi itu ada pendahuluan dulu, isinya, kemudian ada penutupnya. Ya, jangan sampai tiba-tiba habis pendahuluan, habis itu ngomongin metodologi, terus ngomongin hasil. Padahal nanti bagian why-nya, kenapa latar belakangnya itu belum ada. Habis cover langsung metodologi, nggak gitu ya. Jadi ada semuanya pasti ada runtutannya dan itu harus disesuaikan. Agar pembacanya juga menikmatinya tuh tahu, oh dasarnya apa sih, kenapa bikin ini, terus metodenya caranya gimana, datanya apa yang digunakan, terus hasilnya gimana, terus kesimpulannya gimana. Jangan sampai kesimpulan di awal ya. Jadi kesimpulan pasti di akhir seperti itu. Jadi harus ada alur yang logis. Saya rasa semuanya sudah paham ya yang untuk ini. Kemudian gunakan transisi halus, jangan gunakan animasi yang terlalu mencolok. Yang namanya PowerPoint kan memang sebenarnya ada
apa ya animasi-animasi yang bisa digunakan. Tapi kalau terlalu banyak animasi, kadang itu membuat orang lelah ngelihatnya. Jadi yang normal-normal aja gitu ya. Gerakan animasi nggak terlalu mencolok, nggak yang ada yang model misal tiap berpindah ada slide yang masuk atau ada kalimat yang masuk nanti ada gambar burung terbang atau apa gitu kan. Itu too much ya, terlalu banyak animasi itu juga nggak baik seperti itu. Terus libatkan audiens. Nah, ketika presentasi, kalian juga harus melibatkan audiens. Jadi nggak satu arah aja. Sekalian kita ngecek audiensnya ini paham nggak sih? Ataukah audiensnya ini lagi fokus ke kita nggak sih? Dan untuk menjaga keep attention dari atau eh, attention itu apa ya? Perhatian dari audiens kalian. Kalian harus ya sering kasih feedback, tanya jawab seperti itu biar mereka juga ngikuti. Karena takut nanti kalau nggak ngikuti terus pas ditanyain nggak bisa jawab ya kan kayak gitu. Jadi tambahkan pertanyaan atau kutipan picu mereka audiensnya untuk bertanya atau ada kutipan menarik gitu. Nah kalau misalkan jadi ini ada contoh slide-nya. Apakah Anda siap berinovasi? Nah, ada seperti itu terus ada QR code untuk survei singkat kayak gitu. Nah, rata-rata memang slide-slide saat ini kan gitu ya, ada QR code karena kalau mau ada link yang disertakan itu kan biasanya kalau teks susah ya. Kalau QR code kan sekarang tinggal di scan kita bisa uh, menggunakan QR code tersebut untuk bisa misalkan ditambahkan ngelink ke survei ataukah ngelink ke ya game-game kita buat game-game interaktif di situ bisa juga agar intinya audiens tidak bosan. Ada ice breaking bilangnya ya, biar nggak bosan. Karena fokus manusia itu sebenarnya hanya maksimal 45 menit. Setelah itu udah nggak fokus ya. Jadi bagaimana untuk bisa membuat mereka terus fokus ya, ada rehatnya dulu, ada ice breakingnya gitu. Oke, nah sekarang kita bahas kesalahan umum dalam membuat slide. Biasanya apa? Biasanya teks berlebihan, slide penuh dengan paragraf. Biasanya, walaupun sudah diajarkan seperti ini, poin-poinnya aja, nah, ada yang latar belakang copy paste dari laporan seperti itu, jangan seperti itu ya, tetap poin-poinnya saja. Kemudian biasanya ada warna tidak harmonis, kombinasi warna dan satu slide dengan slide lain itu tidak nyambung. Terus kemudian biasanya eh desain yang berlebihan, penggunaan efek animasi terlalu banyak, terus kadang PPT, oke, ada anak yang suka anime, misalkan, ya nggak salah, tapi wong misalkan tugasnya itu tentang presentasi algoritma dan struktur data, bahas tentang bahasa C dan lain sebagainya, atau belajar tentang Java seperti itu. Lah kok slide-nya anime, ada banyak gambar-gambar anime, itu kurang sesuai ya menurut saya. Jadi it's okay walaupun kalian suka, tapi kalian harus tahu waktu kapan menggunakan gambar-gambar itu, kapan tidak seperti itu. Jadi harus sesuai kontennya tentang apa, slide-nya harus sesuai gitu. Grafik tidak relevan, jadi menambahkan elemen visual hanya untuk mengisi ruang ini tidak sesuai. Terlihat clean itu nggak masalah kok, terlihat banyak yang tempat yang kosong nggak apa-apa karena memang PowerPoint kalau kalian tahu biasanya yang bagus itu malah hanya satu kalimat, dia itu mention tentang apa sih, misalkan ini tadi ya, apakah Anda siap berinovasi, menurut saya di tengah gini aja, di tengah bagian tengah sini udah, yang lainnya biarkan kosong nggak apa-apa, jadi orang tuh langsung fokus, oh ini mau nanti warnanya dibuat berbeda juga nggak apa-apa, misalnya warnanya biru gitu, terang gitu, orang tuh akan tertarik, oh ini apa ya gitu, tertarik nggak, tulisannya nggak terlalu banyak malah seperti itu. Oke, terus habis itu teknik berbicara di depan audiens. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang bagaimana menyiapkan bahannya. Nah, sekarang kita bahas teknik bicara di depan audiens itu harusnya seperti apa sih? Yang pertama kalian harus kenali dulu audiensnya, gunakan bahasa yang sesuai. Ketika kalian ngomong sama anak kecil, kalian jangan pakai bahasa-bahasa formal yang itu membuat mereka jadi bingung gitu ya. Kalau kalian berbicara dengan misalkan di lingkungan wilayah kalian, Bapak Ibu di masyarakat, misalkan ya itu
kalian walaupun orang informatika jangan bicara tentang teknisnya. Oh, ini loh AI itu gini, nanti ada algoritma, terus ada teknik yang namanya YOLO untuk eh, segmentasi untuk gini. Mereka nggak akan tahu. Kalian harus tahu menempatkan diri. Jadi menyesuaikan audiensnya itu seperti apa. Misalkan ingin menjelaskan tentang sebuah sistem, ya baik apa ya ibaratnya eh, apa-apa yang terus di back end itu nggak usah dijelaskan teknisnya, library yang digunakan dan lain sebagainya itu nggak usah ibaratnya. Ya, langsung fokus, oh ini loh tampilan seperti ini, cara kerjanya seperti ini. Jadi menyesuaikan audiens kalian. Tapi kalau kalian lagi ujian, ya kalian ngomong dengan dosen penguji kalian yang memang backgroundnya ada dan sama, mereka ngerti tentang back end itu seperti apa, terus library, terus algoritma yang ada yang kalian gunakan seperti apa, ya itu memang harus disampaikan gitu. Jadi harus ngerti dulu audiensnya seperti apa. Kemudian persiapkan materi dengan baik, gunakan visualisasi yang menarik, latihan suara dan intonasi. Jadi variasi, variasi nada itu juga penting, jangan sampai la 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 la, nggak ada titik komanya, nggak ada naik turunnya intonasi, itu membuat orang tuh ya ngantuk gitu. Jadi dicoba gunakan gestur tubuh. Nah kadang eh kita perlu ada tangan ke sini atau apa ketika presentasi itu nggak masalah ya. Karena ini karena video jadi mungkin tangan dan tubuh saya nggak kelihatan. Padahal mestinya pasti ada gesturnya. Karena itu membuat orang lebih eh, tertarik untuk melihat Anda. Oh, kalau ada misalkan ada poin-poin, kalian tunjukkan poin-poinnya seperti itu. Libatkan audiens, ajukan pertanyaan, gunakan humor seperti itu. Tapi ya memang nggak semua orang bisa humor ya. Tapi paling nggak ice breaking untuk kalau melihat mereka sudah kelihatan capek atau apa, bisa ditanya, Bapak, Ibu, sudah tahu nggak ini? Sudah paham apa belum? Nggak apa-apa kayak gitu. Tuh ya. Terus lakukan latihan berulang, lakukan simulasi. Jadi sebelum ujian, sebelum presentasi, misalnya presentasi apa itu, ya simulasi belajar dulu. Ya, pasti kayak gitu. Awal-awal pasti kayak gitu. Tapi kalau sudah terbiasa juga nggak apa-apa, nggak usah berlatih gitu. Terus kuasai teknik membuka dan menutup presentasi. Kadang oke, membuka presentasi udah uh, ba- ba- bagus ya. Kadang kan kita kalau ujian pakai bahasa Inggris gitu, oke. Pas penutupnya karena sudah banyak pertanyaan lain sebagainya bla bla bla, lupa cara nutupnya gimana. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian ini terus belajar beradaptasi dengan kondisi sekitarnya sedang apa. Oh, sedang tiba-tiba ada orang yang ramai loh. Ya jangan terus presentasi aja ya diam dulu. Terus ataukah mungkin kalian oh Bapak Ibu ada yang mau disampaikan kalau misalkan ada yang ramai gitu. Ya pura-pura aja kayak gitu nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan atau belum jelas ya gitu. Jadi jangan biarkan orang lain lagi kamu ada lagi ngomong terus orang lain ngomong ya dibiarkan aja nggak gitu jadi adaptasi sekitar tuh lo sedang apa sih lagi concern nggak sama kita kayak gitu ya oke di sini terus ada tips meningkatkan kepercayaan diri saat presentasi. Yang pertama, pasti lakukan persiapan dulu, kuasai topiknya, apa yang mau disampaikan, kenali audiensnya, pastikan PPT sudah sesuai dengan keperluan. Jadi kalian harus tahu, slide yang mau saya katakan itu setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, itu harus sudah tahu. Itu akan membantu kalian untuk lebih percaya diri menyampaikan apa yang mau kalian presentasikan. Kemudian latihan konsisten, latihan depan cermin ya biasanya, gunakan timer. Kan kadang memang waktu presentasi itu terbatas ya. Kalian ada waktu hanya ada waktu misalnya 5 menit atau sampai 10 menit. Jadi kalian harus coba itu. Sampai slide terakhir selesai itu berapa menit sih gitu. Harus disesuaikan dengan ketentuannya ya. Terus perbaikan penampilan, jadi gunakan pakaian yang rapi, postur tubuhnya tegap. Itu akan membantu kalian lebih terlihat percaya diri dan kalian ini juga akan percaya diri kalau bajunya masih lusuh, belum disetrika, terus rambutnya aut-aut, belum disisir dengan rapi, itu ya pasti ya nggak pede gitu ya gitu gunakan gestur tubuh lakukan kontak mata jadi ketika presentasi jangan sampai nunduk ke bawah gitu ya kalian lihat audiensnya ya walaupun ada tips juga anggaplah audiens itu adalah uh, benda mati misalkan batu gitu biar kalian nggak nervous ya tapi tetap kalian harus lihat satu-satu toh lihatnya nggak hanya ke satu orang aja ya kalian lihat tapi ke mata mereka ganti-ganti gitu nah dengan itu uh, kalian akan lebih berani. Tapi memang boleh ada gerakan tubuh. Tapi
Nggak boleh gerakan yang repetitif. Orang akan bosen. Misalkan, kalian presentasi selalu gini, gini, gini. Terus gini, gini, gini lagi. Gini, gini lagi tangannya. Terus atau kalian presentasi sambil goyang, goyang gini. Nah, jangan seperti itu. Orang juga nggak nyaman melihat gerakan yang repetitif yang berulang terus. Dan ini memang harus belajar. Kadang kita nggak sadar. Pas presentasi itu loh, kita tuh badannya gini, kita nggak sadar. Nah, ketika mungkin nanti ada masukan dari temennya atau dari siapa, presentasi jangan gerak terus ya. Harusnya bagian tuh diam, tapi hanya bagian-bagian tertentu aja. Gestur tubuhnya itu diatur, tangannya saja, atau mungkin maju mundur. Ketika kita mempresentasikan, kita menjelaskan sesuatu gitu. Tapi nggak yang goyang-goyang gini. Kalau misalkan ada masukan seperti itu, oh oke, terima kasih masukannya. Kita harus menerima itu dan kita mencoba untuk memperbaiki diri, melakukan perbaikan diri lagi, belajar lagi, harus seperti itu. Ya, oke. Nah, setelah tadi kita sudah bahas gimana nyiapin slide-nya, bagaimana cara menyampaikan materinya, terus gimana sih tips agar kita lebih percaya diri. Dan ini ada kegiatan mandiri, jadi kalian sebenarnya sudah, saya pikir sering banget ya membuat slide presentasi. Coba slide presentasi mana sih yang menurut kalian sudah sesuai sama tadi eh, kaidah-kaidah membuat slide yang benar gitu ya. Kalian pilih, kalau misalkan olah kok belum ada semua ya yang sesuai gitu. Coba kalian perbaiki dari slide-slide yang sudah ada. Kemudian nanti kita coba untuk presentasikan di depan teman kelas kalian. Nggak harus dari awal sampai akhir. Misalkan ada 50 slide, satu orang 50 slide. Enggak juga sih. Kayak dicoba-coba. Gimana sih cara kalian coba misalkan si A, kamu coba lakukan pembukaan presentasi itu seperti apa sih? Apa yang akan kalian sampaikan gitu. Coba coba satu slide aja kalian jelaskan gimana caranya untuk slide untuk menampilkan data-data tuh gimana? Ada yang punya nggak? Coba nanti ditampilkan kayak gitu. Jadi random aja, nggak harus dari awal sampai akhir. Oke, gitu ya. Silakan dipersiapkan dulu. Jika ada yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.